Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Tobat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Wudu adalah ibadah yang termasuk paling agung di dalam agama Islam. Dan wudu yang kita lakukan apabila sudah memenuhi rukun-rukun wudu, maka wudu itu sudah dikatakan sah. Memenuhi syarat-syarat dan juga rukun-rukun wudu, maka wudu sudah dikatakan sah. Namun apakah hanya sekedar sah wudu yang kita lakukan? Jawabannya adalah tentu saja tidak, jemaah sekalian. Kita sudah pernah membahas bahwasannya wudu ini termasuk jalan menuju surga. Bagaimana jalan menuju surga bagi kita agar benar-benar mudah bagi kita menuju surga? Ya tentu saja kita harus lakukan tidak hanya sekedar sah, namun kita harus lakukan wudu tersebut ya dengan sempurna. Dan kesempurnaan wudu tidak akan bisa terlaksana, pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan apabila kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, melaksanakan sunnah-sunnahnya wudu. Berikut ini kita akan jelaskan tentang hal-hal yang disunnahkan di dalam wudu kita sehari-hari. Dan perlu diingat bahwasannya hal-hal yang kita bahas saat ini tidaklah wajib, tapi untuk bisa menyempurnakan wudu kita maka selayaknya kita melakukannya. Dan yang kedua, catatannya adalah hal-hal yang di bawah ini apabila tidak dilakukan sama sekali, ya maka saat itu kita katakan wudunya tetap sah. Namun sekali lagi perlunya kita melakukannya. Yang pertama, pemirsa sekalian, di antara sunnah yang usahakan kita tidak meninggalkannya ketika kita wudu, yaitu adalah as-siwak, yaitu siwakan. Jadi usahakan kalau kita berwudu itu bersiwakan. Maksud dari siwakan saat berwudu maksudnya adalah sebelum kita memulai wudu. Dan ini adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu." Seandainya tidak ada kekhawatiran saya akan memberatkan umat saya, maka saya akan memerintahkan mereka dengan perintah wajib untuk melakukan siwakan bersama dengan wudu. Artinya saya akan wajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka mau berwudu. Nah, namun karena Nabi SAW merasa khawatir umatnya merasa keberatan setiap mau wudu siwakan, maka saat itu perintah tersebut tidaklah menjadi perintah yang wajib lagi, tapi tetap menjadi perintah, dan tapi perintahnya adalah sunnah. Nah, dari hadis itu kita usahakan siwakan, jamaah sekalian. Berarti kalau kita sholatnya itu 5 kali, wudunya 5 kali, usahakan kita sikat gigi ya, atau siwakan itu 5 kali. Dan ini tentu saja akan lebih bisa memperbanyak pahala kita pertama, karena pahala kebaikan akhirat lah yang kita utamakan. Dan yang kedua, kebaikan dunia tentu saja, insya Allah Allah akan menjaga gigi kita ya. Allah akan menjaga gigi kita dari penyakit gigi gitu ya, dari sakit gigi, dan juga insya Allah akan berumur lebih panjang gigi kita, insya Allah demikian. Dan ini adalah termasuk hikmah ya, faedah dari menepati sunnahnya. Kemudian yang kedua, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah dari wudu adalah at-tasmiyatu fi awalihi. Kita disunnahkan untuk membaca bismillah. Jadi saat kita memulai wudu, kita disunnahkan untuk baca bismillah. Jadi kita tidak langsung membasuh dua telapak tangan gitu saja. Namun kita diusahakan untuk bertasmiyah terlebih dahulu, yaitu membaca bismillah. Nah, tentang masalah hal ini, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya para ulama, mayoritas ulama berkata hukumnya membaca bismillah sebelum wudu hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan wajibnya. Jadi antara hadis yang dijadikan sebagai sandaran oleh para ulama, khususnya ulama yang mengatakan wajib tentang masalah membaca bismillah sebelum wudu adalah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi."
dan tidak ada wudhu, maksudnya tidak sah wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada wudhu tersebut. Berarti ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan bagi kita untuk membaca bismillah. Maksudnya menyebut nama Allah adalah membaca bismillah saat kita mau mulai wudhu dulu ya. Bismillah ya, bismillah. Jadi kalau disebut bismillah ya tidak bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih utama tentu saja bismillah. Karena dalam riwayat yang lain Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda kepada para sahabat, tawaddu'u bismillah. Berwudulah kalian dengan membaca bismillah. Jadi tidak diajarkan oleh Nabi bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang lebih utama. Walaupun kita katakan ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim juga sah. Cuman yang lebih utama adalah bismillah. Jadi seperti itu. Nah, di sini dinilai oleh mayoritas ulama seandainya hadis ini sahih, nah, maka saat itu hadis ini menjelaskan tentang kesempurnaan saja. Jadi tidak ada wudhu, maksudnya tidak ada wudhu yang sempurna bagi orang yang tidak membaca bismillah. Berarti kalau mau sempurna, pemirsa sekalian, untuk semua ulama bacalah bismillah. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ghuslul kaffaini fi awwalihi. Disunahkan juga kita ketika mau wudhu untuk membasuh dua telapak tangan di awal wudhu. Ya, jadi tidak langsung kita kumur, tidak. Tapi kita disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Yang dimaksud kedua telapak tangan ya adalah ya sampai pergelangan saja. Sampai pergelangan saja. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau menceritakan tentang tata cara wudhu Nabi, ya. Nah, saat itu Utsman diceritakan bahwasanya fa'afragha 'ala kaffaihi salasa mirarin faghsalaha. Jadi Utsman bin Affan itu menuangkan pada kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian beliau membasuhnya. Jadi disiramkan 3 kali, dibasuh. Siramnya lagi, basuh. Sampai 3 kali siram, habis itu dibasuh. Jadi seperti itu. Yang disebut basuh itu ya digosok-gosok ya, pemirsa sekalian. Itu sunnah. Yang sekali lagi itu adalah sunnah. Kemudian sunnah yang keempat yaitu al-madmadatu wal istinsyaqu min kaffin wahidatin salasan. Ya. Sunnah yang berikutnya yang keempat adalah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan sebanyak 3 kali. Nah, ini maksudnya adalah dari satu telapak tangan itu untuk berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Nah, seperti itu ya. Walaupun mayoritas ulama berkata bahwasannya di antara sunnahnya wudhu juga adalah kumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Karena mereka menganggap kumur-kumur sambil menghirup air ke hidung menurut mayoritas ulama adalah sunnah saja, bukan wajib. Namun mazhab Hambali mengatakan hukumnya wajib. Kemudian ditambah lagi sunnahnya, kalau kita berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung itu dari satu telapak tangan. Jadi satu telapak tangan, jadi satu ambilan. Ya, seperti itu pemirsa sekalian. Jadi tidak dua, tidak untuk kumur sendiri, habis itu menghirup sendiri, tidak demikian. Jadi satu telapak tangan itu digunakan untuk ambil air pada mulut, kemudian sambil menghirup air ke hidung. Dan itu dilakukan sunnahnya sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia lewat riwayat Imam Muslim dan lainnya, ya, dari sahabat Nabi Abdullah bin Zaid, beliau mengajarkan tata cara wudhunya Nabi, pemirsa sekalian, yaitu annahu tamadmada wastansyaqa min kaffin wahidatin fa fa'ala dzalika salasan. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan. Dari satu telapak tangan. Nah, beliau melakukan demikian itu sebanyak 3 kali. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi tidak dipisah di sini, maksudnya sunnahnya tidak dipisah antara kumur sendiri habis itu menghirup sendiri. Seperti itu ya. Ini menurut pendapat yang kuat gitu ya. Walaupun kalau ada orang yang berkumur 3 kali dulu, habis itu menghirup sendiri gitu sendiri, itu juga wudhunya sah. Namun yang lebih utama adalah ini, karena kita menjelaskan tentang sunnah pemirsa sekalian ya. Nah, kalau sudah melaksanakan sunnah, jika ada orang yang demikian itu, maka kita tidak usah ingkari. Kita tidak usah ingkari, namun kita bisa kasih saran kepada dia. Seandainya dia lebih berpedoman pada pendapatnya, dia tidak mengapa. Sudah, yang demikian itu cukup ya bagi kita untuk kita beritahu ya, tidak mengapa, karena wudhu dia dengan kita insya Allah sama-sama sah, seperti itu. Nah, kemudian
tentang masalah sunnahnya ini, kalau bagi orang yang belum bisa gitu ya, belum terbiasa, satu telapak tangan itu untuk berkumur sambil menghirup karena mungkin terlalu sedikit, ya sudah boleh dengan menggunakan dua telapak tangan. Akan tetapi dua telapak tangan mengambil air itu, ya, air itu langsung ya. Jadi dengan satu ambilan air itu langsung digunakan untuk berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Kemudian yang berikutnya, al-mubalaghatu, ini sunnah yang berikutnya pemirsa sekalian. Al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi li ghairi shaim. Disunnahkan bagi orang yang tidak puasa saat dia berwudu itu juga berkumur-kumur. Jadi menyangatkan ya, menyangatkan atau bersungguh-sungguh di dalam kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ya, seperti itu pemirsa sekalian. Ini bagi yang tidak berpuasa. Artinya disunahkan bagi kalau kita lagi nggak puasa tetap kumur-kumur, dan kumur-kumurnya yang benar, digerakkan itu air di dalam mulut kita, ya, digerakkan air itu. Jadi tidak hanya sekedar mampir di mulut habis itu dibuang, tidak, jadi digerak-gerakkan. Kemudian dihirup juga air ke hidung. Nah, gitu ya, dihirup air ke hidung. Nah, tujuannya adalah agar kita benar-benar bisa sempurna melaksanakan sunnah. Karena Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan lainnya, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Dan bersungguh-sungguhlah di dalam menghirup air ke hidung. Jadi nggak hanya sekedar begini pemirsa sekalian, atau menempelkan air pada ujung hidung saja, tidak demikian. Pada lubang hidung sini tidak, tapi dihirup sungguh-sungguh, ya. Kecuali apabila kamu sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa khusus tidak perlu mubalaghah, tapi cukup hirup sedikit. Sekiranya sudah nempel sedikit di ujung gitu ya, di ujung lubang hidung ini, maka saat itu dikeluarkan. Jadi jangan dipersungguh gitu ya, jangan dikeraskan, ya seperti itu keadaannya, jangan dikeraskan saat menghirup, nanti bisa menyebabkan puasa kita batal menurut sebagian ulama. Dan itu hukumnya tidak boleh gitu ya, seperti itu. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan anggota wudu yang kanan, habis itu yang kiri. Nah, itu tadi ya pemirsa sekalian. Dan ini adalah berdasarkan fi'aliyah Nabi sendiri. Nabi ketika membasuh telapak tangan itu dimulai kanan dulu, habis itu kiri. Kemudian ketika Nabi alaihi salatu wassalam membasuh tangan, mulai dari ujung tangan ini sampai siku, beliau dahulukan kanan, habis itu baru kirinya. Kemudian beliau ketika membasuh dua telapak kaki sampai mata kaki, beliau juga mendahulukan telapak kaki kanan, habis itu baru kiri. Seperti itu pemirsa sekalian. Dan ini berdasarkan tata cara wudhu Nabi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dahulukan yang kanan. Dan ternyata yang seperti itu menjadi kebiasaan Nabi untuk hal-hal yang baik. Yang baik itu dahulukan kanan, habis itu yang kiri gitu ya. Berdasarkan penyaksian dari istri beliau sendiri, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna atau yuhibbut tayammuna dalam riwayat yang lain gitu ya. Fi sya'nihi kullihi, fi tahurihi, fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi. Jadi kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau itu senang untuk mendahulukan sisi kanan di dalam semua kondisi dan juga semua perbuatan beliau yang baik-baik maksudnya. Contohnya adalah seperti Nabi kita alaihi salatu wassalam, kata ibunda kita Aisyah, di dalam bersucinya. Bersuci ini maksud di dalamnya adalah berwudu dan juga mandi janabat. Pas mandi janabat beliau mendahulukan membasuh, yang meratakan anggota tubuh yang kanan dulu, ya, baru yang kiri, kakinya kanan dulu baru yang kiri, seperti itu. Wudunya pun demikian. Kemudian di dalam bersendalan, memakai sendal kanan dulu, habis itu baru kiri. Melepasnya kiri dulu, baru kanan. Kemudian di dalam bersisir, pas lagi nyisir juga demikian, ya, kita mendahulukan sisi kanan, habis itu baru sisi kiri. Dan sunnah ini tentu saja berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kita adalah umat Nabi, tidak ada pengkhususan laki saja, ya, seperti itu keadaannya. Dan seandainya kalau kita jumpai orang mendahulukan sisi kiri dulu dalam berwudu, habis itu kanan, maka semua ulama sepakat hukum wudunya sah. Hukum wudunya sah, tapi khilaful aula. Khilaful aula pengertian adalah makruh, kurang sempurna gitu ya.
Begitu juga ada orang yang berwudu, dia membasuh telapak tangan kanan, membasuh tangan kanan, habis itu kiri, kemudian kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, sampai masing-masing itu 3. Tapi caranya adalah diseling begitu, maka tetap wudunya sah. Tetapi yang lebih utama adalah kanan dulu 3 kali, ulangi lagi seperti itu ya, baru saat itu yang kiri 3 kali. Kemudian sunnah yang ke-7, ghuslul a'dha'i thalathan, membasuh anggota-anggota wudu sebanyak 3 kali ya. Nah, ini adalah sunnahnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, sunnah dari Nabi, dan juga beliau rutinkan pemirsa sekalian. Walaupun diperbolehkan juga dan juga telah sahih riwayat dari Nabi bahwasanya beliau pernah wudu 1 kali 1 kali untuk semua anggota, pernah 2 kali 2 kali untuk semua anggota kecuali kepala. Namun wudu beliau yang paling banyak diriwayatkan itu adalah dengan 3 kali 3 kali, dan itu adalah kesempurnaan wudu yang paling komplit ya, apabila membasuh seluruh anggota wudunya 3 kali 3 kali, kecuali kepala Pak ya, kecuali kepala. Jadi kecuali kepala, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja intinya membasuh pertama itu adalah basuhan yang wajib. Jadi pas kita basuh yang pertama, maka saat itu sudah memenuhi kewajiban. Kalau kita basuh yang kedua, berarti tambah pahala lagi. Kalau kita basuh yang ketiga, berarti bertambah pahala lagi. Seperti itulah yang disebut kesempurnaan dari wudhu kita. Maka alangkah layaknya bagi kita untuk bisa merutinkan 3 kali 3 kali. Yang kita sunnahkan, yang kita rutinkan setiap hari itu adalah 3 kali 3 kali. Namun suatu saat kita ingin atau kita menghendaki untuk mempercepat wudhu kita, tidak ingin berlama-lama, atau mungkin ingin sholat sunnah saja, maka ya diperbolehkan sekali-kali wudhunya 2 kali 2 kali saja, atau 3 kali 3 kali, atau sekali-sekali saja, 2 kali atau sekali. Jadi berarti menunjukkan tata cara wudhu yang pernah dinukil dari Nabi itu ada 4 riwayat. Ada riwayat menjelaskan beliau 1 kali 1 kali untuk semua, ada riwayat yang menjelaskan 2 kali 2 kali, ada riwayat yang menjelaskan 3 kali 3 kali, ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya wudhunya campuran. Boleh pemirsa sekalian, campuran itu. Yang penting minimal 1 kali. Campuran manapun gitu ya. Seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Zaid bin Asim gitu ya. Bahwasanya Nabi membasuh telapak tangan 2 kali. Telapak tangan masing-masing kanan 2 kali, kiri 2 kali. Umurnya 3 kali, wajah 3 kali. Membasuh tangan sampai siku 2 kali lagi. Habis itu kepalanya hanya sekali, kakinya tidak disebutkan. Berarti intinya boleh. Yang penting wajib sekali. Kemudian yang berikutnya pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membasuh kepala tentu saja cukup sekali menurut pendapat yang kuat wallahu alam. Namun juga tidak perlu kita mengingkari kalau orang membasuh kepala itu lebih dari sekali. Kemudian ya, kalau kita sudah mengetahui pemirsa sekalian, membasuh sunnahnya itu adalah 3 kali, maka dibenci atau makruh hukumnya, tidak boleh kita membasuh lebih dari 3 kali. Kalau memang sudah sempurna 3 kali, nah sudah sempurna nggak boleh kita melakukannya, karena itu adalah termasuk perbuatan yang tidak baik. Karena berdasarkan sabda Nabi, faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Jadi barang siapa yang menambah jumlah basuhan di anggota-anggota wudhu, maka dia benar-benar telah berbuat buruk, telah melampaui batas dan telah zalim. Berarti nggak boleh pemirsa sekalian ya, seperti itu. Kemudian sunnah yang ke-8 itu takhlilul lihyatil katsifah, yaitu membasuh sela-sela jenggot yang tebal. Ya, membasuh sela-sela jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal itu pemirsa sekalian adalah jenggot yang tidak menampakkan kulit pipi atau kulit dagunya. Jadi karena tebalnya seperti itu. Nah, bagi orang yang memiliki jenggot tebal seperti itu, tetap disunahkan itu membasahi itu tadi ya. Jadi membasahi sela-sela jenggot itu. Maksudnya membasahi kulit yang ditutupi bulu dari jenggot itu. Jadi tidak hanya sekedar di ini saja ya, di airin saja gitu, disiram air gitu. Tidak hanya sekedar demikian, tapi di sela-sela. Misalnya seperti itu. Ya, jadi pas lagi membasuh wajah itu benar-benar dibasuh pakai towel. Misalnya kalau jenggotnya tebal begini, ambil lagi air. Nah seperti ini.
Nah, itu kalau jenggot yang tebal itu hukumnya sunnah. Namun kalau jenggotnya itu tipis, ya seperti jenggot saya misalnya, maka itu wajib. Jenggot yang tipis yang masih terlihat itu pipinya gitu ya, kulit pipinya itu ya. Itu masih dikatakan wajib, itu wajib, harus mengenai kulitnya. Jadi seperti itu. Adapun jenggotnya terbasahi semua, tidak wajib. Yang penting kulit yang tertutupi itu tadi ya. Kemudian yang berikutnya pemirsa sekalian, dan itu adalah ternyata sunnah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi dari bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakadza amaroni Rabbi azza wajalla." Seperti inilah Rabbku memerintahkan kepadaku, yaitu untuk bisa membasuh sela-selanya. Kemudian yang kesembilan, sunnah yang kesembilan, dalkul a'dha, yaitu menggosok-gosok anggota-anggota wudu. Jadi tidak hanya sekedar dibasahi pemirsa sekalian, tapi digosok-gosok gitu ya. Dan itu adalah seperti sunnahnya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Imam dari Imam Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dari sahabat Nabi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa ja'ala yadluku dhira'ihi." Saya pernah melihat Nabi wudu, lalu beliau menggosok-gosok kedua lengannya. Dan itu sunnah gimana. Jadi tidak hanya sekedar dibasahin gini saya, tapi gosok-gosok. Udah, seperti itu ya. Kayak kita sabunan. Masa kita sabunan yang nggak berpahala, yang hanya sekedar perbuatan mubah, kita mau pemirsa sekalian. Ini wudhu dan itu hukumnya sunnah hendaknya kita melakukannya. Kemudian pemirsa sekalian, termasuk sunnahnya wudhu yang berikutnya adalah takhlilu asabi'al yadaini war rijlain, yaitu membasuh sela-sela jari-jari tangan dan kaki. Ini kita tahu bahwasanya pas lagi wudhu itu ada sunnahnya, itu ada praktek kita membasuh tangan dan juga kaki ya pemirsa sekalian. Nah saat itu kita disunahkan untuk membasuh sela-selanya. Jadi menggosok-gosok sela-sela. Itu di awal sela-selanya digosok-gosok pemirsa sekalian, ya seperti itu. Kemudian setelah itu pas lagi membasuh tangan sampai siku, nah ini juga di sela-sela lagi. Jadi dibasuh sininya, habis itu di sela-sela lagi. Nah seperti itu. Nah begitu juga yang kiri seperti itu pemirsa sekalian. Nah terus pas tangan telapak kakinya juga demikian. Jadi dibasuh itu sela-sela kakinya. Walaupun dengan disiram air saja pemirsa sekalian itu sudah rata bisa ya. Namun sekali lagi untuk kesempurnaan ya tetap dibasuh dengan tangan kita. Ya dibasuh dengan kedua tangan kita. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan tadi ya oleh Imam Abu Dawud. Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbighil wudu wa khallilil asabi'." Jadi persempurnakanlah wudu dan basuhlah sela-sela jari-jari. Basuhlah sela-sela jari-jari. Kemudian apalagi orang yang wudunya airnya sedikit. Contohnya dia lagi umroh atau lagi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah, saat itu dia berwudu dengan air yang sedikit, maka saat itu wajib untuk menyela-nyela. Karena dengan air yang sedikit itu khawatir tidak rata pada anggota-anggota wudu atau sela-sela jari-jari tangan dan kaki, maka saat itu hukumnya menjadi wajib kalau sudah demikian. Kemudian yang ke-11, az-ziyadatu fil ghusli ala mahallil fard. Disunahkan juga pemirsa sekalian, kita melebihkan tempat basuhan. Ya, melebihi dari tempat yang wajib. Ya seperti kalau kita membasuh ini pemirsa sekalian, membasuh tangan itu adalah sampai siku. Tapi kita disunahkan untuk melebihin, ya dilebihkan gitu ya. Jadi tidak hanya ngepas siku saja, tidak, tapi dilebihkan siku sampai bicep dan tricepnya, lengan atasnya itu tadi. Nah seperti itu. Nah seperti itu pemirsa sekalian. Dan itu yang disebut italatul tahjil, ya, atau italatul ghurrah. Ya, kalau italatul ghurrah itu adalah membasuh yang lebih dari siku, dan mata kaki. Jadi kalau kita membasuh siku gitu ya, siku itu lebih, begitu juga membasuh telapak kaki itu lebih banyak gitu ya, lebih atas daripada mata kaki. Itu disebut italatul ghurrah. Itu italatul ghurrah, itu memanjangkan sinar teman-teman sekalian. Kemudian kalau kita membasuh italatul
yang demikian itu tadi disebut italatut tahjil. Jadi italatut tahjil. Namun kalau kita membasuh wajah ya mulai dari depan, ya depan kepala gini, jadi sampai mengenai kepala, jadi kita lebihin, jadi nggak pas banget itu ya. Maka saat itu disebut italatul ghurrah. Jadi demikian. Dan yang demikian itu pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Jadi sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bersinar wajahnya dan juga bersinar anggota wudu lainnya karena bekas wudu. Ya, karena bekas wudu. Oleh karena itu dari hadis Nabi yang mulia ini Abu Hurairah menyimpulkan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa saja dari kalian yang mampu untuk memanjangkan sinarnya, maka silakan. Jadi seperti itu, silakan. Jadi agar sinarnya itu panjang. Makanya Abu Hurairah itu dari hadis Nabi yang mulia ini, beliau pernah, dan juga hadis Nabi yang lain gitu ya, beliau pernah berwudu sampai ketek, sampai ketiak pemirsa sekalian, basuh tangannya sampai ketiak, ya. Seperti ini juga boleh. Dan ternyata beliau berdalil dari hadis Nabi yang mulia, tablughu hilyatul mu'min haitsu yablughul wudu. Jadi perhiasan orang beriman berupa sinar itu akan sampai di mana sampainya air wudu. Kemudian sunnah yang ke-12, dan ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam, ya, menyia-nyiakan, meninggalkannya, yaitu al-iqtisadu fi isti'malil ma', yaitu sederhana di dalam menggunakan air wudu. Tidak berlebih-lebihan pemirsa sekalian ya. Tidak berlebih-lebihan. Karena yang demikian itu adalah tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk dalam hal ini pemirsa sekalian, kita disunahkan kalau kita berwudu lewat keran itu tidak membukanya dengan pol gitu ya, sampai pol gitu. Tidak demikian. Ya, buka sedikit saja. Karena kita membutuhkan air itu sedikit, tidak banyak-banyak. Jadi dalam masalah beribadah saja kita tidak boleh menyia-nyiakan air. Nah, ternyata pemirsa sekalian, ya, kalau kita demikian itu keadaannya ya, kita insya Allah sudah banyak mengamalkan sunnah Nabi. Jadi sama-sama wudunya sah, tapi ada orang yang lebih sempurna ketika dia menggunakan air wudu tidak banyak. Tidak banyak. Sempurna tapi tidak banyak. Itu yang lebih baik. Ya, karena Nabi kita alaihi salatu wasallam itu pernah pemirsa sekalian itu menggunakan air berwudu itu 1 mud. 1 mud itu adalah suatu takaran ya. Takaran yang sebanyak ini pemirsa sekalian. 2 telapak tangan. 2 telapak tangan. Jadi kan 2 telapak tangan kalau kita ambil air, kemudian kita kasih wadah, taruh di wadah. Nah, seperti itulah disebut 1 mud. 1 mud. Jadi takaran 2 telapak tangan ya. Takaran sebanyak 2 telapak tangan dari orang dewasa yang tidak terlalu besar dan tidak kecil gitu ya. Habis kita ngambil air, habis itu taruh di suatu wadah, seperti itulah Nabi. Itu juga bisa wudu 3-3 seperti itu pemirsa sekalian. Ya, demikian. Dan ini adalah sunnah yang memang dianjurkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ulama atau para ilmuwan lingkungan hidup pemirsa sekalian itu benar-benar menganjurkan orang dalam menggunakan air itu dengan air yang tidak begitu boros ya, maka ternyata Islam sudah mendahuluinya. Jadi Islam sudah mendahuluinya. Kemudian suatu ketika pemirsa sekalian, Nabi pernah melihat sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas berwudu ya, itu dalam keadaan boros airnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ma hadzal saraf. Berlebih-lebihan apa ini? Kok berlebih-lebihan lagi wudu gitu? Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, afil wudu'i saraf. Apakah di dalam wudu itu ada berlebih-lebihan? Kemudian Nabi bersabda, na'am wa in kunta 'ala nahrin jarid. Iya. Ada istilah berlebih-lebihan di dalam berwudu. Walaupun kamu sedang berada pada sungai yang mengalir, itu juga tidak boleh menggunakan air secara boros. Nah, sampai seperti itu pemirsa sekalian. Islam sudah mendahului yang mana menggunakan air dengan baik ya, dengan berhemat gitu ya. Jadi kalau umat Islam semuanya melaksanakan seperti itu, insya Allah umat Islam sudah menjaga lingkungan dengan baik. Ini ingat ya pemirsa sekalian, jangan sampai orang-orang liberal mendiskreditkan Islam, menyudutkan Islam karena banyak menggunakan air, banyak menghabiskan air yang ada gitu ya. Sehingga nanti bisa jadi umat Islam nggak usah berwudu lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita contohkan, kita tunjukkan bahwasanya ternyata umat Islam banyak menggunakan air tapi berhemat. Kemudian sunnah yang berikutnya pemirsa sekalian,
adalah yang ke-13, yaitu ad-du'a ba'dal wudu. Itu disunahkan kita berdoa setelah wudu, pemirsa sekalian ya. Ya, dan berdoa setelah wudu itu faedahnya sangat besar. Keutamanya sangat besar. Ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddu fa yusbighu tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Jadi barang siapa yang tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya kemudian berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati. Ya, abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'ah. Melainkan dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Dia bebas memasuki surga tersebut dari pintu mana saja yang dia mau. Wah, Masya Allah, ini adalah kemuliaan. Kemuliaan ketika semua pintu dibuka untuk dia, silakan dia masuk dari pintu mana aja. Ya, seperti itu pemirsa sekalian. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, insya Allah Allah akan membuat kita mudah masuk ke dalam surga. Kemudian jemaah sekalian, sunnah yang ke-14, dan ini adalah sunnah yang terakhir, yaitu sholat 2 rakaataini ba'dal wudu. Disunahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat 2 rakaat setelah kita berwudu. Jadi jangan usahakan kalau kita habis berwudu kita sholat sunnah 2 rakaat. Dan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu disebut sunnatul wudu. Ya, itu keutamaan sangat besar juga. Kita bisa lihat, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza thumma qama faraka'a raka'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi, setelah Nabi mempraktekkan wudu, ya, Nabi bersabda demikian, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, misal wuduku ini, kemudian dia berdiri melakukan sholat 2 rakaat, tidak bercerita kepada diri sendiri, ya, di dalam 2 rakaat tersebut. Artinya dia melakukan sholat tersebut dengan khusyuk dan tumakninah, ya, maka diampunilah dosa-dosa dia yang telah lalu. Masya Allah, ya, itu adalah keutamaan dari sholat sunnah wudu. Kemudian Bilal sudah mendahulunya jamaah sekalian. Sahabat Nabi yang mulia ini sudah mempunyai kebiasaan, beliau merutinkan sholat sunnah wudu. Setiap wudu sholat, setiap wudu sholat, setiap batal wudu sholat, batal wudu sholat, batal wudu sholat, walaupun tidak pada waktunya sholat. Maksudnya tidak pada waktunya sholat wajib. Beliau melakukan itu, merutinkan. Ternyata Nabi heran, orang ini masih hidup di dunia namun ternyata sendalnya sudah ada di dalam surga. Nah, ternyata amalannya itu ditanya oleh Nabi adalah seperti itu. Nggak ada amalan istimewa apa-apa Nabi. Berarti menunjukkan wudhu adalah jalan kita menuju surga. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Jadi mengamalkan sunnah Nabi yang mulia adalah dalam rangka kita dalam rangka kita juga membela Nabi, pemirsa sekalian. Ya, membela Nabi tidak hanya kita benci, tidak hanya kita memboikot ini dan itu, tapi kita juga dengan memboikot bagi orang yang atau bagi negara yang telah menciderai atau juga menghina Nabi gitu ya. Namun dengan cara kita menghidupkan sunnah Nabi, ini adalah cara kita membela Nabi yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.